saya lagi, Rosalina M.P. Rumansara dengan NIM 22C10052. 3, 2, 1. Nah, di sini saya mau reaction video yang tadi saya tonton. Videonya itu tentang perdamaian. Nah, konsep damai itu merupakan konotasi positif. Jadi tadi video yang saya nonton itu perdamaian tentang perdamaian dunia. Nah, perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari setiap manusia. Damai sendiri itu memiliki banyak arti sesuai dengan hubungan atau kalimat yang bersangkutan. Nah, meskipun di dunia ini banyak yang menginginkan perdamaian, namun ada saja halangan yang membuat perdamaian itu tidak terwujud dengan maksimal. Di dunia banyak kejahatan yang terjadi. Contohnya kejahatan genosida atau pembantaian massal sebagian bangsa. Lanjut. Kebanyakan pembantaian atau kejahatan yang dilakukan itu biasa terjadi karena atau disebabkan menginginkan kekuasaan atau menginginkan kekuasaan. Terus untuk pembantaian yang pernah terjadi di Indonesia itu pernah terjadi kepada bangsa Indonesia. Itu pembantaian Nanjing yang dilakukan oleh tentara Jepang di Nanjing pada tahun 1937. Dan yang kedua itu pembantaian tahun 1965. Ya, Indonesia dibantai secara sadis karena terlibat dalam organisasi komunis PKI. Nah, di sini teman-teman pasti sudah pernah ada yang nonton atau mempelajari. Kalau anak IPS pasti sudah pernah mempelajari namanya pembantaian atau kejahatan negara asing kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Memang Indonesia adalah negara yang cinta damai, namun untuk pencapaian kedamaian itu sendiri kadang masih memiliki banyak halangan. Ada beberapa halangan dalam pencapaian itu yang disebabkan karena ambisi kekuasaan, strategis politik kotor ya, bukan politik yang bersih ya, politik baik-baik itu enggak, politik kotor. Kecemburuan satu sama lain, iri hati, terus ketidaksengajaan yang terjadi. Itu yang membuat sampai adanya perlawanan atau pembantaian kejahatan dan sebagainya yang terjadi terhadap masyarakat tertentu atau dengan sesama masyarakat kita, yang membuat dan menghalang terjadinya perdamaian dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ada satu tugas lagi, yaitu tentang jadwal harian yang mensejahterakan ekonomi, budaya, dan pokoknya itulah. Dan jadwal harian saya itu mulai dari jam 10 ya. Soalnya kalau saya sendiri biasa jadwal harian saya itu saya kondisikan dari jam 10 malam. Jam 10 malam itu saya sudah masak nasi, biasa maklum anak kos. Jadi saya masak nasi, selesai masak nasi, saya istirahat malam. Tapi saya selalu istirahatnya tuh jam 10:30 atau tidak jam 11-an lah.
sebelum istirahat saya selalu berdoa. Saya selalu sujudkan diri saya kepada Tuhan saya. Terus istirahat sampai pagi, subuh jam 5 atau jam 4 itu biasa saya sudah terbangun. Namanya apa ya biasanya, nggak tahu, pokoknya saya selalu antara jam 4 atau jam 5 itu selalu saja kayak ada dalam diri, ayo bangun kayak gitu. Jadi saya sudah bangun jam 5 atau jam 4. Ketika saya bangun, tidak langsung ke kamar mandi atau untuk apa begitu, lakukan hal-hal kayak buka HP, enggak. Tapi saya duduk sejenak, terus saya diam sampai kumpul nyawa, kayak benar-benar udah bisa lihat sekelilingnya dengan baik. Itu saya megang HP saya, terus saya buka YouTube musik, putar lagu syahadat gitu, saat teduh Katolik punya. Terus saya buka terus saya dengar sampai kalau sudah lumayan saya bisa bangun dari tempat tidur, kayak rasa udah bisa bergerak. Saya menuju kamar mandi untuk bersih-bersih, untuk persiapan. Setelah itu, kalau misalnya saya setiap hari Senin kan masuknya jam 1 nih, jadi saya tuh selalu bangunnya pagi. Walaupun pagi, saya mandi. Setelah saya mandi saya lanjut lagi tidur lagi. Daripada buang-buang waktu ya saya tidur, daripada nggak buat apa-apa ya saya tidur, ya itu benar kan. Terus setelah itu saya siap-siap untuk ke kampus. Tapi saya tidak lupa untuk masak dulu. Setelah saya mandi, saya masak. Habis itu saya makan. Selesai makan, baru saya dandan untuk ke kampus. Sampai di kampus, saya selalu menyempatkan waktu setelah kelas, saya selalu ke perpustakaan, dan itu kegiatan harian saya. Saya biasanya ke perpus untuk mengerjakan tugas, atau tidak saya hanya sekedar membaca-baca buku di sana, atau untuk mencatat ulang catatan yang belum saya catat pada saat jam pelajaran tadi. Setelah itu, kalau saya pulangnya sore, saya langsung balik ke kosan saya untuk beristirahat. Tapi kalau misalnya saya pulangnya malam, kan biasanya saya ikut UKM di UKM Katolik gitu dari paroki. Nah, itu tuh biasanya mengadakan doa atau pertemuan. Nah, saya sempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan itu. Kalau sesudah sampai di kos-kosan, seperti biasa, saya bersihkan diri. Habis itu saya mulai melihat-lihat lagi buku catatan saya, membaca-baca buku lagi catatan saya. Dan setelah itu saya mulai memainkan HP saya, kayak berkomunikasi dengan teman-teman, berkomunikasi dengan pacar saya. Enggak juga sih, aku gak ada pacar. Jadi curhat ya. Jadi setelah dari itu saya mulai dengan apa ya? Kayaknya saya tidur deh. Iya. Seperti biasa. Pulang itu, lupa. Saya selalu kalau sudah pulang itu makan dulu. Habis makan baru bersih-bersih. Habis bersih-bersih baru saya belajar. Bukan belajar sih, kayak lebih ke buka-buka buku aja untuk mengingat-ingatin tadi yang sudah saya pelajari. Setelah dari situ baru saya mulai dengan aktivitas yang lain seperti hiburan, nonton TikTok, nonton YouTube, alur cerita, teleponan atau chat-chattingan gitu, post story gitu. Itu adalah kegiatan jadwal harian saya. Mungkin begitu saja, sekian dari saya, terima kasih.